Halo para peternak babi, salam sehat semuanya dari Sabang sampai Merauke. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Berani beternak babi harus berani rugi atau untung. Jangan cuman enak diuntung, harus berani juga di rugi. Yang penting jangan terlalu keseringan rugi. Harus lebih sering untung daripada rugi. Gitu teman-teman. Kalau keseringan rugi artinya memang usaha itu harus dihentikan. Daripada buntung, beternak babi itu dalam soal harga itu pastinya naik turun. Saya pengalaman beternak babi ini pernah menjual babi paling harganya itu indukan 12.000. Bayangkan teman-teman, babi potong 17.000, anakan 250.000 atau 300 ribuan. Jadi tetap disyukuri ya teman-teman. Seperti itulah beternak babi. Dan usaha apapun itu pasti ada turun, ada harga naik. Gitu kan teman-teman. Jadi sedikit saran dari saya teman-teman. Kalau misalkan nih contoh, kita punya uang 1 juta. Harta kita itu 1 juta tabungan misalnya. Jadi kalau beternak babi, yang 1 juta ini jangan semua dimodalkan teman-teman. Ya kan, harus setengah ataupun 3/4 dari 1 juta. Kenapa? Kalau misalkan nanti rugi atau babinya bermatian semuanya, habis semua tabungan. Bukan berarti mendoakan supaya rugi ya teman-teman, bukan. Tapi mengantisipasi supaya jika ada kerugian ataupun bangkrut, tidak semua hartanya terkuras. Seperti itu teman-teman ya. Jadi lebih baik setengahnya atau 3/4 dari keseluruhan tabungan. Itu contohnya. Yang namanya modal beternak babi itu ataupun beternak apa aja, ya seperti yang saya bilang tadi, ada saatnya untung, ada saatnya rugi. Yang penting jangan keseringan rugi. Itu hal biasa ya teman-teman. Cuman yang hal yang luar biasa menurut saya itu ternak babinya yang bermatian semuanya, yang katanya virus ASF. Itu virus yang benar-benar menyakitkan bagi si peternak. Sangat sadis virusnya itu. Jauh-jauhlah itu ya teman-teman dari ternak kita. Ada yang bertanya, lebih untungan mana memelihara indukan, jual anakan daripada beli bibit untuk pembesaran? Kalau menurut saya itu tergantung dari rezeki kita ya teman-teman. Kalau misalkan kita beli indukannya bagus, beranak banyak, anaknya sehat, harga sehat ya kan, harganya bagus pada saat itu. Tapi ada juga negatifnya. Bisa jadi indukan sudah hamil, mau beranak, anaknya mau dimakan, air susunya nggak keluar, anaknya sedikit, udah siap dibesarkan, udah siap mau dipisah, anaknya mencret. Nah, jadi semua ada resikonya ya teman-teman. Kalau untuk babi penggemukan ada juga resikonya. Baru dibeli bisa jadi anak babinya mencret. Baru dibeli bisa jadi anak babinya susah besar. Terus udah dibesarkan, udah digemukkan, mau menjual, harga babi turun. Nah, jadi semuanya itu tergantung dari rezeki kita ya menurut saya. Semuanya ada resiko. Mau melihara indukan
atau beli bibit terus dibesarkan, itu semuanya punya risiko tersendiri teman-teman. Beternak babi itu ada tiga cara. Maksud saya gini, ada yang melihara induk, anaknya dijual. Ada yang beli bibitnya, beli anakan, anaknya digemukkan. Ada yang melihara induk, anaknya juga dibesarkan. Gitu. Jadi tergantung dari kitanya ya teman-teman, mana yang lebih bagus menurut pribadi masing-masing. Kalau untuk pakan juga ya teman-teman, tergantung masing-masing ya. Ada yang pakan kering, ada yang pakan basah, ada yang pakan alami. Kalau pakan kering itu memang agak mahal dalam segi modal ya, memang cepat besar. Kalau pakan basah, dia pakai air dia. Campurannya bisa ampas. Pokoknya pakan basah itu pakai air lah. Campurannya tergantung ya teman-teman. Kalau pakan alami itu, jadi dia masak sendiri dia. Ada dari pohon pisang, ada dari apa ya? Daun talas ya namanya. Bahasa Bataknya harpa. Ada dari kopekan sayur kol, dari pajak gitu kan. Ada dari nasi sisa-sisa nasi dari rumah makan, ya kan teman-teman. Jadi semuanya itu tergantung dari kitanya ya teman-teman. Nggak mesti harus pakai ini, nggak mesti harus pakai ini. Ya mana yang semampunya kita aja ya teman-teman. Misalkan kalau daerah kita dekat dari rumah makan ya kan, tempat tinggal kita dekat dari perumahan rumah makan, tidak ada salahnya kita bisa memberikan sisa-sisa nasi dari rumah makan itu. Kalau misalkan kita daerahnya banyak tumbuh-tumbuhan atau apa yang bisa dijadikan untuk bahan pakan ternak, bisa diolah. Apalagi kalau memang waktunya banyak, orangnya rajin masak-masak ya kan. Kalau untuk yang bermodal besar ataupun modal sedang-sedang lah ya teman-teman, pakan kering. Jadi dia seperti ini, beli pakannya misalkan 10 juta, misalkan dalam satu periode itu 6-7 bulan. Terus dia menjualnya misalkan 20 juta, misalkan berarti untungnya 10 juta gitu maksudnya. Kalaupun dia menjualnya tadi dengan modal 10 juta, menjualnya 15 juta, berarti untungnya 5 juta. Itu misalkan. Jadi apapun cara kita, pakan kita itu tergantung dari kitanya, tidak semua sama. Mana yang enak sama kita, boleh meniru cara ternak orang lain, tapi memang mana yang lebih nyaman, mana yang lebih bisa dilakukan dari kita sendiri gitu ya teman-teman. Untuk masalah harga itu biasa itu teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, saya pernah menjual babi potong itu 12.000, babi indukan 12.000, babi potong 17.000. Itu tahun berapa saya lupa ya teman-teman. Terus naik lagi sekitar 20-an. Gitu kan. Pernah sampai mahal memang. Yang kemarin langka itu 70-an sampai 80-an ribu per kilo babi potong, babi hidup. Indukan 50 ribuan. Anak babi 1.500.000 sampai 1.700.000 bahkan.
Tapi memang kemarin itu kan karena musim sakitnya virus, harga naik, tapi jantungan semua peternak. Jantungan kenapa? Jantungan ternak babinya kena virus. Jadi semuanya harus disyukuri teman-teman. Dalam hal usaha itu semua pasti ada resikonya. Kalau bisa seperti saran saya tadi itu, kalau misalkan ada uang 1 juta, jangan semua dimodalkan. Artinya itu seperti main judi, jangan semua dimodalkan yang 1 juta itu. Lebih baik 500.000 atau 700 misalkan. Jadi kalau sewaktu-waktu bangkrut atau babinya bermatian, uangnya tidak habis semua. Itu contoh ya teman-teman. Tapi kalau memang ada keberanian, ya tidak apa-apa, ya tergantung dari orangnya masing-masing. Ya seperti itulah teman-teman. Kalau berani beternak harus berani rugi. Yang penting jangan rugi, keseringan rugi ya. Harus lebih banyak untung, harus lebih keseringan untung daripada rugi. Gitu teman-teman. Salam peternak semuanya, Horas.